Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 3, kata kunci renungan pada malam ini adalah menghadapi musuh, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Dalam hal itu pun aku tetap percaya, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku, dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Terambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, izinkanlah ketakutan membawa Anda kepada Bapa Surgawi. Mari kita mulai renungan malam kita.
Semasa Perang Saudara Amerika Serikat, meletuslah sebuah pertempuran yang sengit di dekat Moorefield, Virginia Barat. Karena terletak di dekat di garis musuh, maka kota tersebut dikendalikan secara bergantian oleh pasukan Serikat dan pasukan Konfederasi. Di pusat kota itu, tinggallah seorang wanita yang sudah tua. Menurut kesaksian seorang pendeta Presbyterian, pada suatu pagi beberapa tentara musuh menggedor pintu rumah wanita tersebut dan menuntut agar mereka disediakan makan pagi. Ia kemudian mengajak mereka masuk dan berkata bahwa ia akan menyiapkan sesuatu bagi mereka. Ketika makanan telah siap, ia berkata, "Saya biasa membaca Alkitab dan berdoa sebelum makan pagi. Saya harap kalian tidak keberatan mengikuti kebiasaan saya." Mereka pun setuju. Kemudian ia mengambil Alkitabnya, membukanya secara acak, dan mulai membaca Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ia membacanya terus hingga ayat terakhir, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Setelah selesai membaca, ia berkata, "Marilah kita berdoa." Ketika ia sedang berdoa, ia mendengar suara para tentara itu mondar-mandir di dalam ruangan rumahnya. Pada saat ia berkata amin dan mengangkat kepala, ternyata para tentara itu sudah pergi dari situ. Renungkanlah Mazmur 27. Jika Anda sedang menghadapi musuh, Allah akan menggunakan firman-Nya untuk menolong Anda. Aman dalam perlindungan Allah. Manusia di dunia ini selalu berusaha mencari rasa aman. Namun, tidak ada tempat yang betul-betul aman selain berlindung dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dalam Mazmur 27 ini kita akan belajar betapa amannya tinggal dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Dalam Mazmur ini, pemazmur menggambarkan perlindungan Tuhan bagaikan terang dan benteng. Jika Tuhan menjadi terang dan benteng kita, maka kita akan aman dari segala gempuran musuh kita. Dalam Mazmur 27 Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar yang berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita, masalah atau persoalan yang sedang terjadi dan kita alami, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dan yang kita kasihi, orang-orang yang iri dengki yang berusaha memfitnah kita dan masih banyak lagi. Sikap dalam menghadapi semua itu adalah harus tetap percaya kepada Tuhan dan terus bertekun mencari Dia. Melalui Mazmur ini kita juga belajar menghadapi pergumulan dengan melakukan nyanyian sukacita. Mengapa? Karena pemazmur mengimani bahwa segala ancaman dan kebutuhan hidup ini akan diatasi oleh Tuhan sendiri. Pemazmur menyatakan Allah sebagai terang dan benteng keselamatan dan kekuatan, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa takut atau panik. Ketenteramannya tidak dengan syarat-syarat lahiriah, tetapi tanpa syarat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat merasa aman dalam lindungan Tuhan? Tentu jawabannya adalah hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita. Benteng adalah bangunan tempat berlindung, bertahan dan tembok untuk menahan serangan musuh. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita? Pertama, sebab ada musuh. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Belajar dari kehidupan Raja Daud, seperti manusia biasa lainnya, dia pun juga memiliki musuh dan lawan-lawan yang membahayakan nyawanya pada masa itu sebagai seorang raja di Israel. Daud dikhianati dan hendak dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, pengikut-pengikutnya, bahkan ia juga ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Selain memiliki musuh dan lawan, Daud juga memiliki kesulitan-kesulitan dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun.
Seperti halnya Raja Daud, kita pun yang hidup pada masa sekarang juga memiliki musuh, yakni si jahat yang siap untuk membunuh kita bahkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita, dan musuh kedua kita adalah orang-orang dengan maksud jahat. Namun satu hal yang pasti, Tuhan berjanji kepada kita bahwa senjata mereka tidak akan berhasil untuk menghancurkan kita, sebab Ia yang akan menghalau semua hal buruk itu dari hidup kita. Dialah benteng hidup kita. Kedua, agar mendapat perlindungan, Daud merindukan rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan, perlindungan Tuhan nyata. Dengan kata lain, kita dapat berkata bahwa dalam rumah Tuhan, sebenarnya kita sedang ada dalam perlindungan Tuhan. Wujud rumah Tuhan dalam hidup kita adalah tempat atau situasi di mana Tuhan hadir dan berkuasa. Kita memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk berkuasa atas hidup kita. Ketika rumah Tuhan terwujud, maka perlindungan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Kristuslah yang menjadi bait Allah, tempat hadirat Allah bagi kita. Di dalamnya kita tahu bahwa meskipun kita dihancurkan, harapan kita akan dunia yang baru tidak sirna. Tetapi pada umumnya jika kita diserang, bukannya kita akan hancur, melainkan harga diri kita yang terancam. Makin kita berlindung pada Kristus, makin kita akan menyadari bahwa di dalam Dia kepala kita akan tetap tegak, sekalipun kita difitnah atau diremehkan. Hal itu semestinya didukung dan dikuatkan dalam persekutuan, yang juga merupakan bait Allah, tempat hadirat Allah. Ketika kita membawa persembahan syukur dan pengakuan percaya kita atas perlindungan Tuhan, harga diri kita dikuatkan oleh dukungan saudara-saudara kita berdasarkan Allah sebagai terang, keselamatan dan benteng hidup kita. Ketiga, sebab ada kemenangan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat tersebut dituliskan dengan kalimat jelas yakni, sekarang aku menang atas musuh. Seperti Daud dalam perlindungan Tuhan, ia penuh dengan kemenangan. Jadi dari kisah hidup Daud ini, kita dapat belajar sebuah prinsip hidup dari firman Tuhan bahwa kemenangan kita ada pada Tuhan. Andalkanlah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan lain yang kita gali adalah apa-apa saja tanda dari orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya yang aman. Ada beberapa tanda-tandanya, yakni: pertama, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Penulis kitab Mazmur terkait dengan hidup yang selalu terkoneksi dengan Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, menulis, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Jadi, tanda hidup orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya yang aman, ialah bahwa ia selalu memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan melalui doa, persekutuan pribadi, memuji dan memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta selalu taat melakukan firman-Nya dalam totalitas hidupnya. Kedua, selalu punya keberanian iman menghadapi tantangan hidup. Segala sesuatu yang buruk bisa saja menimpa kita dan kita tidak dapat menghindar dari semua keadaan yang buruk tersebut. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, bukan berarti kita terluput dari tantangan, ancaman dan gangguan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ketika kita menjadi umat-Nya, kita bebas dari tantangan kehidupan. Namun, Tuhan berjanji bahwa Dia ada bersama dengan kita, memberikan dukungan rohani bagi kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang atas semua problema kehidupan yang kita hadapi dan alami. Tuhan berjanji bahwa Dia selalu melindungi, membela dan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Ketiga, selalu mendapat pertolongan dan pemberkatan dari Tuhan. Penulis kitab Mazmur terkait dengan selalu punya kasih kepada Allah dan sesama, menulis demikian, sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab,
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita menemukan bahwa alangkah beruntung dan berbahagianya kita yang senantiasa menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang aman dalam hidup di bumi ini. Dikatakan demikian, karena ada jaminan yang pasti dari Tuhan Allah kita Sang Pemilik, Pemberi dan pemegang kendali kehidupan kita. Karena itu, teruslah berlindung kepada Tuhan sebab perlindungannya membuat hidup kita aman dan tentram. Tuhan adalah terangku. Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pernyataan Daud pada nas hari ini menarik untuk kita simak. Bagi Daud Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Terang dalam pemahaman orang Israel pada masa itu melambangkan kehidupan dan keselamatan. Kata ini digandengkan langsung dengan keselamatan, sehingga memperkuat gambaran bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan bagi Daud. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Apakah itu berarti Daud percaya bahwa Tuhan telah menebus dosanya dan menganugerahkan hidup yang kekal? Bagi kita umat Kristen, tentu kita meyakini keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Namun Daud lahir jauh sebelum Yesus dan dia menulis sebelum datangnya Sang Juru Selamat. Keselamatan seperti yang kita yakini sekarang bukanlah pokok ajaran dalam agama Yahudi masa itu. Keselamatan yang dimaksudkan Daud adalah keselamatan yang bersifat fisik. Ini menjadi jelas kalau kita lanjutkan bacaan ini sampai akhir bait puisi ini di ayat ketiga. Daud menggambarkan keselamatan itu datang di tengah penjahat-penjahat yang menyerangnya dan bahkan ketika tentara berkemah mengepung dia. Agaknya keyakinan iman ini datang karena pengalaman hidup yang nyata bersama Tuhan. Kalau kita baca Tawarikh, kita temukan bahwa Daud memang betul-betul diselamatkan Allah dari berbagai mara bahaya dalam berbagai peperangan yang dipimpinnya. Tepatlah kalau Daud menyebut Allah sebagai benteng hidupnya, karena memang demikian caranya memandang dan mengalami keselamatan dari Allah. Mazmur 27 yang kita baca hari ini mengajak kita mengamati kehidupan Daud. Daud mengawali mazmurnya dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Tuhan juga adalah benteng hidupnya, sehingga tidak ada musuh yang menakutkannya. Daud selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, saat ia boleh mendekat kepada Tuhan dan menyaksikan kemurahannya dan menikmati bait-Nya. Saat masalah datang, Daud dapat berseru kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, memohon pertolongan-Nya, tuntunannya dan perlindungannya dan melihat kebaikannya. Mazmur ini diakhiri dengan ajakan kepada orang percaya untuk mencari dan menantikan Tuhan. Di tengah kehidupan yang umumnya dipenuhi berbagai pergumulan dan kekhawatiran, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, mempercayai Dia sepenuhnya sebagai sumber pertolongan dan keselamatan kita. Belajarlah untuk semakin mendekat kepadanya, semakin mengenal Dia, selalu mencari kehadirannya, sehingga saat masalah datang, Anda dapat dengan penuh keberanian datang kepada Dia untuk memohon pertolongannya dengan keyakinan bahwa Anda akan melihat kebaikannya. Tuhan dapat kita andalkan dalam segala keadaan. Kalau begitu, apa maksud dari ayat ini bagi kita saat ini? Kita tidak mengalami perang seperti Daud dan semoga tidak pernah perlu mengalami perang. Dapatkah kita juga berseru seperti Daud, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saya tidak menyarankan kita mencobai Allah dengan sengaja pergi ke tengah kumpulan preman atau membuktikan kebenaran ayat ini dengan pergi ke medan perang. Sesungguhnya ayat ini bisa kita alami sepanjang kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita menyerahkan rasa takut dan gentar kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita mau mengutamakan Allah,
mengikuti kehendak-Nya dan mencari perlindungan-Nya, kita boleh yakin bahwa Allah Daud yang menyelamatkannya sepanjang peperangan juga akan menyelamatkan kita sepanjang jalan kehidupan kita. Allah sajalah sumber keamanan dan keselamatan yang sejati. Lalu bagaimanakah jika ternyata kita tetap berhadapan dengan masalah yang mengancam keselamatan fisik kita? Jawabannya bisa ditemukan di Mazmur 27 juga. Akan tetapi itu bahan renungan lain dengan topik yang berbeda. Cukuplah saat ini kita belajar dari iman Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena itu, jika kita mengalami pergumulan hidup, andalkanlah Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Apa artinya menantikan Tuhan? Dalam Mazmur, Amsal, dan banyak kitab lain dalam Alkitab, kita menemukan perintah untuk menanti-nantikan Tuhan. Seperti yang satu ini, nantikanlah Tuhan, jadilah kuat, dan Ia akan meneguhkan hatimu. Nantikanlah, kataku, pada Tuhan. Sebagian besar terjemahan modern menggunakan, nantikanlah Tuhan. Bagi pembaca bahasa Inggris, gagasan menantikan Tuhan mungkin tampak seperti latihan pasif. Tetapi studi yang lebih dekat mengungkapkan bahwa itu sama sekali bukan seperti itu. Kepercayaan yang sabar dan yakin kepada Tuhan adalah gagasan utama dari nasihat untuk menantikan Tuhan. Seluruh Mazmur 27 adalah doa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Itu dengan indah menggambarkan arti menantikan Tuhan. Sepanjang baris-baris Mazmur yang fasih, Daud mengungkapkan iman yang otentik dan kepercayaan yang berani kepada Tuhan, berdasarkan harapannya yang yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan menyelamatkannya di masa-masa sulitnya. Pertama, kita melihat bahwa kita dapat menantikan Tuhan dengan percaya kepadanya. Daud mengungkapkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan, yang adalah terangnya, keselamatannya, dan bentengnya. Kepercayaan yang dinamis seperti ini menghilangkan rasa takut dan putus asa. Ketika orang-orang fasik maju menyerang aku untuk memakan aku, maka musuhku dan lawanku akan tersandung dan jatuh. Sekalipun tentara mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun peperangan meletus melawan aku, pada waktu itu pun aku akan tetap percaya. Kita dapat menantikan Tuhan dengan mencari Dia. Daud menyampaikan kepercayaannya kepada Tuhan dengan rindu untuk bersamanya, untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan dan beribadah di bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, hanya ini yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di tempat kediaman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, Daud merasa aman dan terlindungi. Sebab pada waktu kesusahan Ia akan melindungi aku dalam kediaman-Nya, Ia akan melindungi aku dalam persembunyian kemah-Nya yang kudus, dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka kepalaku akan tegak mengatasi musuh-musuh yang mengepung aku. Di kemah-Nya yang kudus aku akan mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku akan menyanyi dan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Kita dapat menantikan Tuhan melalui doa, seperti yang dilakukan Daud dengan penuh harap akan pembebasan. Daud meminta hikmat, petunjuk, dan perlindungan kepada Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mereka yang menantikan Tuhan dapat sepenuhnya berharap Dia akan memenuhi harapan mereka. Sesungguhnya, tidak seorang pun yang menanti-nantikan engkau akan mendapat malu. Menunggu Tuhan melibatkan harapan yang penuh keyakinan akan hasil positif yang menjadi harapan kita. Harapan ini didasarkan pada pengetahuan dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka yang tidak mengenal Tuhan tidak akan menunggunya, begitu pula mereka yang gagal mempercayainya. Kita harus yakin akan siapa Tuhan dan apa yang mampu Dia lakukan. Mereka yang menunggu Tuhan tidak patah semangat dalam doa-doa mereka. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya, menunggu Tuhan memperbarui kekuatan kita.
menunggu Tuhan dengan percaya, mencari, dan berdoa meneguhkan iman kita dan mendatangkan ketenangan dan keteguhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang lumpur. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas batu, memberi aku tempat yang kokoh untuk berdiri. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan takut kepada Tuhan, lalu percaya kepadanya. Seperti yang ditegaskan dalam bagian ini, menanti Tuhan juga merupakan kesaksian bagi orang lain yang akan melihat iman kita dan, sebagai hasilnya, menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Menanti Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Sejak zaman dahulu tidak ada orang yang mendengar, tidak ada telinga yang memperhatikan, dan tidak ada mata yang melihat Allah selain Engkau, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Terkadang kita mungkin merasa seolah-olah Tuhan tidak melihat atau mendengar kita, bahwa Dia tidak menjawab doa-doa kita. Selama saat-saat ini, kita dapat menaruh iman dan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup. Kita dapat menanti Tuhan dengan penuh harap, mengetahui bahwa Dia bersama kita dan mengendalikan hidup kita. Dia akan melakukan apa yang telah Dia janjikan. Dia akan menyelamatkan dan menyelamatkan kita. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan ketika kita tidak merasakannya, melalui kesabaran, keberanian, kepercayaan aktif, pencarian, dan doa, kita dapat belajar menantikan Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.